Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengar satu cuplikan singkat dari seorang yang mengaku dia adalah mantan seorang pendeta. Tapi saya tidak tahu dia lulusan dari sekolah teologi mana dan berasal dari mana. Tetapi mari kita simak, mari kita dengarkan satu cuplikan singkat dari apa yang disampaikan oleh beliau. Mari kita saksikan bersama-sama. Pendeta-pendeta yang sekolah, apalagi mereka jalur teologi, master teologi, yang benar ya, itu mereka pasti semua sudah tahu bahwa sebenarnya Yesus itu nggak boleh disembah, disamakan dengan siapa? Dengan Allah atau dengan Allah dalam Alkitab, tulisan Alkitabnya. Kita melihat dari cuplikan itu, dari apa yang dikatakan itu, dia katakan gini, ada banyak pendeta sekolah-sekolah teologi, bahkan master teologi, mereka sudah tahu bahwa Yesus tidak boleh disamakan, tidak boleh disembah, disamakan dengan Allah. Nah, dalam sekolah teologi manapun, tentu dia akan mengajarkan, dia akan menyampaikan hal yang benar, bahwa Yesus layak disembah, bahwa Yesus menjadi prioritas dari apa yang akan dia kerjakan, khususnya ketika dia melayani Tuhan. Maka Yesuslah satu-satunya prioritas, karena dia adalah Allah, Allah yang sempurna, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Lantas yang menjadi pertanyaan saya adalah, selama Bapak ini menjadi seorang pendeta, tentu dia melayani Tuhan, tentu dia menyembah Tuhan. Lantas tujuan dari apa yang ia lakukan itu kepada siapa? Fokus yang ia lakukan itu kepada siapa? Dan yang terakhir adalah siapa yang dia beritakan? Tentu ini menjadi sebuah kesalahan terbesar kalau kita mengatakan bahwa Yesus tidak boleh disembah, disamakan dengan Allah. Karena apa? Karena Yesus adalah Allah. Yesus adalah representasi dari pribadi Allah itu sendiri, karena dia adalah Allah. Jadi kalau beliau mengatakan Yesus tidak boleh disembah, disamakan dengan Allah, maka sebuah kekeliruan yang besar yang terjadi. Dan saya tidak tahu ini Bapak ini lulusan dari teologi mana, sehingga memiliki konsep yang seperti ini. Kitab itu Allah itu diambil dari bahasa Arab itu. Allah itu sebenarnya Allah. Itu Allah itu sebenarnya. Tapi di Indonesia kan kalau orang Kristen menyebutnya Allah. Tidak ada. Bahasa itu diklaim sebagai agama. Dan ini salah. Suatu saat ada orang mengalami kecelakaan, dibawa ke rumah sakit, sembuh. Orang ini kemudian ditanya oleh beberapa orang lain, dan orang lain ini memiliki latar belakang bahasa sendiri. Tanya oleh orang Indonesia, bahasanya Indonesia, bagaimana Pak? Sudah sembuh? Lalu dia ngomong, puji Tuhan, sudah enakan. Tanya lagi, satunya yang tanya ini Pak Haji dari Madura, gimana kesehatannya sampean? Dia jawab, alhamdulillah sudah baik. Tanya di telepon orang lain dari luar negeri, bagaimana kesehatan Anda? Praise the Lord, semua sudah baik. Tanya lagi dari Mesir sana, bagaimana kesehatanmu? Alhamdulillah, nasyukur rabbina kullu tamam, semuanya baik. Tanya orang Bali, bagaimana Pak? Wah, saya mengucapkan terima kasih, itu Sang Yang Widiwasa sangat baik untuk saya. Injil dalam bahasa Bali, kata Allah diterjemahkan Ide Sang Yang Widiwasa. Alkitab diterjemahkan dalam bahasa kata Elohim, Allah, diterjemahkan Ide Sang Yang Widiwasa. Makanya Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah
menciptakan langit dan bumi. Diucapkan dalam bahasa Bali, duking kala purwa ide sang yang widiwasa, wentenang akase miwah pertiwi. Persoalannya sekarang orang Bali yang Kristen dengan orang Hindu, ketika ngomong yang sama, ide sang yang widiwasa, apa sama? Tidak sama. Namanya bahasa itu netral. Bahasa itu netral. Orang Kristen membaca Alkitab dalam bahasa Khoi, bahasa Tiongkok. Logos atau firman Yohanes 1 ayat 1 diterjemahkan tau. Padahal tau itu adalah ya tau tekcing, ajaran Lao Tse. Apakah sama? Masa orang Cina kalau jadi Kristen lidahnya harus dijadikan Ibrani? Kan tidak mungkin. Orang Tionghoa Kristen kalau berdoa lidahnya harus diganti Arab atau diganti Latin, itu tidak perlu. Lidah Cina ya Cina, Sunda ya Sunda, Jawa ya Jawa. Bahasa itu netral. Ini sekarang ini ada gerakan-gerakan baru yang mengagamakan bahasa. Ini sebuah bentuk kejahilan berpikir. Alkitab, ya kan, dia menyebut dirinya itu hanyalah sebagai pesuruhnya Allah, hanya utusannya Allah. Dan dia itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dia menyebut dia yang telah mengutus aku. Nah, ini hebatnya dunia Kristen sekarang ini, dan ini sudah berjalan ribuan tahun. Tritunggal tidak berbicara tentang sesuatu di luar Allah, tapi tentang misteri Allah yang esa. Tritunggal tidak bicara tentang jumlah Allah, tapi tentang Allah yang mengungkapkan dirinya sebagai Bapa, artinya wujud Allah, eksistensi Allah, Putra, kiasan dari firman Allah, dan Roh Kudus yang adalah sumber hidup dalam diri Allah. Jadi ketika bicara keilahian Kristus itu tidak merujuk pada kemanusiaannya yang dilahirkan oleh Bunda Maryam, tapi kita bicara tentang Kristus yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada sebagai firman Allah yang kekal. Firman itu kemudian menjadi manusia. Tubuh fisiknya tentu bisa dibedakan dari Allah. Makanya dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi Allah tidak bisa mati. Yang mati itu kemanusiaan yang dikenakan oleh sang firman ketika dia berada di dunia.